Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sallam wa barak ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma yanfutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Tidak terasa kita sudah memasuki hari-hari terakhir daripada bulan Ramadan ini. Mungkin sebagian daripada kita sudah memasuki malam ke-27 yang dimana dibilang bahwasannya malam itu adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Walaupun sebagian daripada kita lagi masih di malam 26. Tetapi walaupun itu 10 akhir daripada bulan Ramadan tetaplah istimewa. Dan itulah tetap kita harus kejar karena kita sebenarnya tidak mengetahui kapan Lailatul Qadar itu turun. Di malam yang mulia ini, saya ingin mengajak hadirin semua untuk menyimak, mendengarkan, meresapi sebuah kisah. Sebuah kisah yang sangat mengetuk hati. Sebuah kisah yang sangat sedih jika dibaca dalam-dalam. Sebuah kisah yang mengenai Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Kisah ini terabadikan dalam sebuah hadis di dalam Sahih Muslim, hadis ke-4000, hadis ke-4974, yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Beliau mendengarkan Sayyidah Aisyah bercerita tentang sebuah fitnah yang telah dikenai kepada dirinya, fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang munafik pada saat itu. Sayyidah Aisyah bercerita bahwasannya setiap Nabi Muhammad SAW itu berpergian keluar daripada kota, baik itu untuk hajah peperangan maupun tidak, beliau akan memilih ataupun mengundi salah satu istrinya untuk ikut bersama beliau pergi. Ketika itu beliau hendak pergi untuk memerangi salah satu orang-orang Badui yang bernama Bani Mustalik. Beliau keluar untuk memerangi dan terpilihlah Sayyidah Aisyah untuk menemani Nabi Muhammad. Pergi ke sana perang tidak ada masalah. Masalah timbul ketika pulang. Ketika pulang, Sayyidah Aisyah mendahului pasukan kaum muslimin. Nah, ketika itu Sayyidah Aisyah bermalam dulu di sebuah gurun. Nah, pada malam itu beliau sebagaimana manusia sebagai biasanya pergi ke kamar mandi. Nah, kamar mandi pada masa itu apalagi di gurun tidak ada kamar mandi seperti kita. Tidak ada kalau kita ke tol mungkin ada rest area dan segala macamnya, ada air mengalir dan segala macamnya. Pada saat itu beliau ke khola. Khola itu maksudnya gurun. Beliau ke gurun, menunaikan hajatnya, lalu kembali ke kemah. Nah, ketika sampai ke kemah, hendak masuk ke pikulnya itu, ke tendanya, beliau melupakan suatu hal. Ternyata kalungnya hilang. Diraba-raba, kalungnya hilang. Kalungnya ini dikasih daripada batu akik, daripada Yaman. Sangat berarti bagi beliau. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau mencari lagi, pergi ke tempat tadi beliau menunaikan hajatnya. Mencari dan ternyata ketemu. Tetapi ketika beliau kembali ke perkemahan, orang-orang muslimin yang pada saat itu bersama Sayyidah Aisyah telah pergi. Bahkan rombongan yang sebelumnya ada di belakang sudah pergi duluan.
Karena malam-malam tidak ada penerangan, beliau mencari sebuah batu akik di tengah gurun. Bayangkan saja susahnya bagaimana. Ketika itu beliau melihat perkemahan sudah tidak ada, daripada beliau pergi ke sana kemari, akhirnya beliau tinggal di sana. Kenapa? Ketika orang-orang sudah paham bahwasannya Sayyidah Aisyah itu tidak ada di untanya, maka orang-orang itu akan mencari ke tempat terakhir mereka melihatnya, di mana? Di kemah tersebut. Akhirnya duduklah beliau di sana malam sampai ke fajar, ngantuk, akhirnya tertidur. Nah, ketika ditidur inilah kaum muslimin mulai menyadari bahwasannya Sayyidah Aisyah hilang. Sebenarnya di unta itu kan ada apa namanya? Panggulnya ya. Ada semacam rumahnya lagi. Nah, itu kan ketika berhenti, si rumah ini diturunkan dari unta. Nah, ketika berjalan lagi, si rumah ini dinaikkan ke atas unta lagi. Kaum muslimin itu mengira bahwasanya Sayyidah Aisyah telah ada di dalam rumah itu, di tenda itu. Nah, harusnya kalau misalnya diangkat kan berat ya. Nah, Sayyidah Aisyah bilang bahwasannya orang-orang muslimin tidak ngeh kalau misalnya beliau ada di dalam, karena pada saat itu keluarga Nabi sedang kurus-kurusnya. Jadi kaum muslimin, oh ya sudah, memang sudah di dalamnya. Dan mereka itu tidak menegur, karena itu adalah kesucian. Nah, akhirnya malam sudah menghujung fajar, akhirnya datang seorang sahabat bernama Sofwan bil Mu'adhdhal. Nah, sahabat Sofwan ini datang kenapa? Karena beliau memang sengaja ditaruh di akhir sebagai penyapunya. Jadi kalau ada yang tertinggal, barang ataupun unta ataupun orang, beliau yang menemuinya. Nah, ketika sampai ke tempat itu sudah fajar, Sofwan ini melihat ada orang sedang tertidur. Loh, kok ini ada orang? Siapa ini? Apakah ini daripada kaum muslimin yang tertinggal? Didekatilah, ternyata itu adalah Sayyidah Aisyah sedang tertidur. Dan akhirnya Sofwan ini menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kaget dia. Nah, dengan perkataan ini Sayyidah Aisyah terbangun. Nah, ketika terbangun melihat Sofwan, tidak diajak dia bicara. Akhirnya Sofwan ini memberikan tunggangannya, ontaknya untuk dinaiki Sayyidah Aisyah. Terus mereka pergi sampai akhirnya bertemu dengan sisa daripada pasukan kaum muslimin di sebuah pantai dekat daripada Jeddah. Nah, ketika di sana mereka ini bergabung, datang ke kemahnya kaum muslimin, istrinya Nabi berada di tunggangan daripada salah satu sahabat. Tentunya rumor langsung terbakar seperti terbakarnya daun yang kering. Oh, siapa itu? Loh, kok Sayyidah Aisyah di sana? Loh, kok Sayyidah Aisyah sama orang ini? Langsung rumor-rumor seperti itu langsung tersebar. Dan dalam daripada rumor ini adalah orang munafik, dan tokoh mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika rumor ini sampai, terus akhirnya Rasul mendengarkannya. Nah, tidak diceritakan kisah sampai ke Madinahnya, tapi Sayyidah Aisyah menceritakan bahwasannya ketika beliau sampai ke Madinah, beliau jatuh sakit hampir sebulan. Nah, Sayyidah Aisyah bingung dengan satu keadaan. Ketika beliau sakit, biasanya Nabi itu selalu menjenguknya, selalu masuk ke kamarnya, ke ruangannya Sayyidah Aisyah, lalu menanyakan, bagaimana kabarmu? Apa kamu sudah baik? Apa kamu butuh sesuatu? Tetapi dalam sebulan ini Nabi sama sekali tidak datang ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Dan itu membuat Sayyidah Aisyah semakin sedih. Tetapi beliau tidak ingin berkesimpulan apapun. Yang mungkin sedang sibuk, tetapi beliau ada prasangka kecil, apakah Rasulullah mempercayai kabar burung itu? Dan orang-orang semakin tidak percaya kepada Sayyidah Aisyah karena penyakit ini. Seakan-akan beliau ingin menutupi sesuatu hal. Nah, itulah sebuah fitnah terjadi dari kesalahpahaman kecil yang disebarkan lalu akhirnya dipercayai. Semakin lambat laun akhirnya Sayyidah Aisyah mulai membaik. Beberapa bulan setelahnya, sekitar 2 bulan, beliau menceritakan suatu malam ketika beliau sudah mulai sembuh,
beliau bersama dengan salah satu pembantunya, yang dimana beliau ini sebenarnya masih keluarga daripada bapaknya, yaitu adalah Abu Bakar. Nah, ketika itu beliau keluar malam untuk buang hajat. Nah, ketika pulang, pembantunya ini terjerumus masuk ke lubang. Akhirnya beliau mensumpah serapahkan anaknya sendiri. Dan ditegurlah oleh Aisyah. Engkau kenapa gitu kan berkata buruk kepada anakmu sendiri? Loh, kamu tidak mengetahui apa yang telah anakku katakan tentang dirimu. Diceritakanlah fitnah tersebut kepada Sayyidah Aisyah langsung. Dan akibat itu sakitnya semakin parah. Nah, dikala ini akhirnya Rasul mulai menyadari satu hal. Akhirnya didatangilah kediaman daripada Sayyidah Aisyah. Ditanyakan, apa kabarmu? Aku seperti ini. Lalu beliau bertanya, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah aku boleh bertemu kedua orang tuaku, yaitu adalah Abu Bakar dan istrinya. Dan dibolehkanlah oleh Nabi, lalu Sayyidah Aisyah pergi ke rumah orang tuanya. Ketika bertemu dengan ibunya, tangisan, kata Sayyidah Aisyah menceritakan kisah tersebut, beliau menangis dari pagi hingga fajar, sampai air matanya tidak ada lagi di matanya. Ibaratnya seperti itu. Saking kejernya nangisnya malam itu. Sebuah hal yang beliau pendam selama ini, sakit sampai sakit lagi. Sebuah fitnah yang besar. Dan Nabi seakan-akan mempercayai fitnah tersebut. Akhirnya beliau meluapkan di tangisan tersebut. Lalu akhirnya Nabi masuk ke dalam rumah itu esokan harinya. Beliau bertanya keadaan daripada Sayyidah Aisyah dan mempertanyakan apakah kejadian tersebut benar. Akhirnya beliau mempertanyakan langsung kejadian tersebut kepada Sayyidah Aisyah. Dan akhirnya Sayyidah Aisyah menjawab, bilang seperti ini, bahwasannya apakah bapakku ingin menjawab sesuatu tentang diriku, tapi Abu Bakar bilang aku tidak bisa berkata apapun. Kenapa beliau tidak bisa berkata apapun? Karena di depannya ada Rasulullah. Dan beliau tidak bisa membenarkan perkataannya Sayyidah Aisyah. Ditanyalah ibunya, apakah engkau bisa membenarkanku? Ibunya pula berkata hal yang sama. Karena di depannya ada Rasulullah. Dan dia tidak menjamin apa yang ia katakan. Akhirnya Sayyidah Aisyah berkata tentang hakikat dirinya sendiri. Jawablah. Beliau berkata, saya adalah seorang gadis yang masih muda dan saya tidak banyak membaca Al-Quran. Tapi demi Allah, sungguh aku mengetahui engkau telah mendengar berita ini hingga engkau merasa percaya terhadap hal itu. Itu keluh kesah yang beliau selama ini simpan di dalam hatinya. Bahwasannya seakan-akan Nabi mempercayai tentang fitnah tersebut terhadap dirinya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku jauh dari perbuatan tersebut dan Allah Maha mengetahui bila aku jauh dari perbuatan tersebut. Akan tetapi kalian tidak akan percaya dengan hal itu. Jika saya mengakui bersalah kepada kalian, sedangkan Allah Maha mengetahui bahwasannya aku jauh daripada perbuatan tersebut, barulah kalian akan mempercayaku. Seakan-akan manusia ingin mempercayai apa yang mereka percayai. Seakan-akan ayahnya, ibunya, bahkan Rasulullah saat itu mempercayai rumor tersebut. Dan perkataan Sayyidah Aisyah walaupun ia membela dirinya tidak didengar. Ya sudah, terserah kalian. Kamu pengen percaya ya serah. Aku tapi berbilang bahwasannya diriku suci daripada hal tersebut. Akhirnya beliau membuat sebuah perkataan manis. Jika kalian seperti itu, aku cukupkan perkataan ayah Nabi Yusuf ketika dikhianati oleh anaknya sendiri. Fasbir jamil, wallahu musta'anu ala ma tasifun. Bahwasannya kesabaran pada saat ini adalah sebaik-baiknya dan keindahan. Dan Allah akan menolong orang-orang yang benar. Beliau melanjutkan, demi Allah,
ketika saya mengetahui bahwa aku jauh dari perbuatan tersebut dan Allah Azza wa Jalla akan menjauhkanku karena aku jauh dari perbuatan tersebut, akan tetapi demi Allah saya tidak mengira akan turun wahyu pada perkaraku, dan sungguhlah perkaraku sangat remeh untuk firman Allah diturunkan. Saat itu sudah sekian bulan tidak ada sama sekali wahyu yang datang kepada Nabi. Bahkan sampai Nabi meminta pendapat daripada sahabat. Beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang pendapatnya tentang Aisyah. Dan Ali bin Abi Thalib berkata, kalau misalnya kamu ingin mengetahui hakikat daripada Sayyidah Aisyah, daripada istrimu sendiri, tanyailah pembantunya, tanyailah budaknya. Dan dipanggillah budaknya Sayyidah Aisyah ini, ditanyakan. Nabi bertanya kepada dia, apakah kamu mencurigai sesuatu daripada Sayyidah Aisyah selama beberapa bulan ini? Dan budaknya berkata, aku tidak sama sekali melihat keburukan di dalam dirinya Aisyah, kecuali ketika ia masih kecil, masih di rumah bapak ibunya, dia pernah sedang mengadoni tepung lalu tertidur. Saking lamanya ia tertidur, burung-burung memakani tepung tersebut. Hal yang sangat remeh, hal kecil saja, tidak ada sama sekali keburukan selain hal itu, katanya. Dan itulah yang membuat Nabi yakin terhadap perkataannya Sayyidah Aisyah ketika ditanya langsung. Oh iya benar, ia telah berkata benar. Dan sampai-sampai Nabi berdiri dalam mimbarnya, bahwasannya beliau ingin meminta pertanggungjawaban perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena beliau pertama kali yang menuduh bahwasannya Sayyidah Aisyah telah berzina dengan sahabat Sofwan. Sampai-sampai pada saat itu, karena Abdullah ini masih daripada kaum Khazraj, kaum Aus dan kaum Khazraj hendak berperang gara-gara hal ini, tetapi dihentikan oleh Nabi. Nah, pada saat itu malam, Nabi tidak keluar daripada rumahnya Abu Bakar, yang dimana di dalamnya ada istrinya dan ada Sayyidah Aisyah. Di sana Nabi mulai, sebagaimana ketika beliau hendak turun wahyu kepadanya, beliau menggigil. Karena wahyu itu diturunkan karena sangat keras, sangat berat, sehingga beliau menggigil. Nah, ketika pagi fajar, wahyu itu selesai diturunkan oleh malaikat Jibril, dan beliau langsung tersenyum dan tertawa. Apa yang diturunkan pada malam itu? Diturunkan pada malam itu adalah surat An-Nur ayat 1 sampai ayat 11. Dan di akhir daripada ayat itu, di ayat 11-nya, berisikan bahwasannya Sayyidah Aisyah telah suci daripada tuduhan. Dan disitulah akhirnya Nabi yakin, dan akhirnya kesucian daripada keluarganya Nabi diraih kembali. Dan semua perkataan dan tuduhan sebelumnya adalah fitnah yang telah dibuat oleh orang-orang munafik pada saat itu. Sekian sedikit daripada cerita yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil sedikit ibroh, mengambil sedikit buah daripada kisah singkat ini. Semoga kita di akhir bulan Ramadan ini mendapatkan sebuah Lailatul Qadar, hadiah terbesar itu. Semoga kita di akhir bulan ini mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan ampunan yang telah Allah janjikan. Dan semoga ketika kita mendapatkan Idul Fitri, kita menjadi suci kembali, menjadi putih kembali, menjadi bisa tersenyum ketika menghadap Allah ketika di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.